Rasakan kiri kananmu, Tuhan memberkatimu. Haleluya, mari saja kita bangkit berdiri semuanya saudara kekasih. Kita naikkan pujian kita hanya untuk Tuhan, haleluya. Berkat Tuhan dari utara ke selatan memberkati setiap kita dimanapun kita berada, haleluya. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Mari tunjukkan semangatmu untuk Tuhan. Mari katakan sama-sama. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya disaksikan, amin, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semuanya Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Saudara percaya Allah kita dahsyat? Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari katakan, Tuhanku Raja Maha Besar. Haleluya. Mari pemuda-pemudi tunjukkan semangatmu bagi Tuhan. Jangan kalah dengan orang tua juga. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Haleluya. Mari datang
Puji Tuhan. Jadi berkati dengan luar biasa lewat pujian ini. Karena Tuhan kita bertahta di atas segala pujian dan penyembahan. Haleluya. Penolong di saat ku butuh, takkan tergoyah janjimu penuh. Yesus kau hebat, tiada duanya, namamu besar selamanya. Ku bersyukur atas kasih Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.
Pujian yang menyentuh hati, menguatkan, menghibur kita semuanya. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Kalau enggak ada lagi persembahan pujian untuk Tuhan, kita berikan persembahan ya buat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami serahkan kepada yang bertugas. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Hanya Tuhan memberkati buat setiap kita yang menabur pada hari ini. Tiba waktunya kita akan menuai sesuai dengan janjinya Tuhan. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan pada saat hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Sekaligus kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini. Mari saudara kekasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kita diisi lewat kebenaran firman Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Dalam kekudusan hadiratnya Tuhan. Mari katakan ku menyembah. Mari kita sama-sama katakan ku menyembahmu Tuhan. Senang jiwaku memujimu, Katakan sungguh sungguh besar. besar Kau Yesusku. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Saudara, ibu-ibu
pada hari Kamis yang lalu, kami telah mengadakan pertemuan dengan para bapak-bapak hebat. Hanya judulnya yang kami buat di sini adalah Gereja Ramah Pria. Gereja Ramah Pria. Naikkan fotonya terus. Fotonya. Jadi ada saya kirim sama kau tadi. Gereja Ramah Pria, dan pria-pria ini ganteng-ganteng. Kita berharap ada bulan yang akan datang kita kembali mengadakan, dan mereka semua ya. Pastikan ada suaminya di sini. Yang tidak ada suaminya, cari di mana suaminya. Tahan-tahan terus ya. Ini saya minta kesaksian daripada Bapak Monang, karena dia telah menang daripada hari ini semua. Mari Pak Monang, menang sama kita. Ini Bang, kasih tahu pengalaman Bapak pada hari Kamis yang lalu dengan berinteraksi dengan teman-teman seiman. Ada Bapak di atas sini? Ada Bu? Ibu ada Bapak di sini Bu? Ada Bapak di kamar ini? Ada. Cari Bu. Oh, kurang jelas ya? Mungkin jelas terus. Shalom Bapak Ibu. Pada hari Kamis malam kami mengadakan sama Tamas sama kawan-kawan seiman, juga kawan-kawan dari luar. Pada kesempatan itu memang banyak kami gerakan, semua berjalan lancar. Masuk Bapak Gembala ramahnya menyambut tamu undangannya, juga Bapak Pendeta Bapak Siburian ya. Banyak manfaatnya memang perjumpaan itu. Jadi mudah-mudahan di perjumpaan di hari-hari yang akan datang, kalau bisa bapak-bapak yang ada di sini hadirlah. Jangan ada halangan untuk jumpa sama-sama kawan. Itu aja rasa. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Ada juga Bapak Pendeta Siburian tempo hari yang bersama-sama Tuhan semua. Nah, kita dulu menonton video ini saudara. Hampir separuh penduduk bumi menggunakan media sosial. Pengguna sosial media di Indonesia mencapai 150 juta pengguna, atau sebesar 87% anak-anak di Indonesia sudah dikenalkan media sosial. Sebelum mereka mengungkap bahwa sekitar 4% responden menyatakan homoseksual telah men-take down sekitar 1 juta konten di media sosial. Kecerdasan buatan atau AI dapat menggantikan 300 juta pekerjaan penuh pencipta AI, Geoffrey Hinton, mengaku menyesal telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Tahukah Anda bahwa kita sedang memasuki era perang pengaruh? Kita semua sudah melihat bagaimana revolusi sosial media dapat mencetak generasi yang berbeda. Itu terjadi karena selama bertahun-tahun pikiran dan batin mereka dipengaruhi secara luar biasa tanpa mereka dan seringkali tanpa kita sadari. Kini diperkirakan generasi anak di Indonesia menghabiskan lebih dari 5 jam setiap hari di dunia online. Jangan salah, seringkali media sosial tersirat berbagai filosofi atau filsafat pandangan dunia dan isi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ideologi gender juga menunggangi media sosial secara luar biasa dan berusaha untuk mendefinisikan ulang arti keluarga dan seksualitas. Ideologi ini mengajak generasi anak dan remaja kita untuk meninggalkan cetak biru Alkitab di mana Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Bila kita kehilangan generasi, maka kita akan kehilangan segalanya. Namun Anda perlu ketahui bahwa tantangan terbesar
ada di depan kita. Karena kini muncul sebuah kekuatan yang fenomenal yang melebihi semua tantangan yang pernah dihadapi gereja Tuhan, bahkan mungkin dalam sejarah gereja itu sendiri, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Pihak menyebut AGI sebagai sistem AI yang sama cerdasnya dengan manusia. AI akan berkontribusi puluhan triliun pada ekonomi global dan akan segera menjadi bagian yang tak terpantahkan dari kehidupan manusia. Tahun 2023, AI mulai meledak dan kini dia muncul seperti sebuah spesies digital. Diperkirakan sebelum tahun 2030, kecerdasan AI akan jauh melampaui kecerdasan manusia. Dia akan mengambil peran sebagai sahabat yang pintar, counselor yang mahir, psikolog terbaik, guru terbaik, dan sanggup untuk menjawab segala sesuatu dan menjadi sumber utama dalam kehidupan setiap orang. AI ini tidak pernah tidur, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah diam. 24 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu, dia selalu siap, selalu bekerja, dan selalu ada, selalu bersedia untuk melayani setiap orang. Medan pertempuran kita bukan lagi di hari Minggu, tetapi adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi keluarkanlah yang harus berkemenangan bila kita mau melihat generasi yang hebat bangkit dan menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia di masa mendatang. Gereja yang hebat dan menang di era perang pengaruh adalah gereja di mana orang tua dilatih menjadi orang tua yang sukses, yang membangun keluarga mereka Senin sampai Sabtu dan hari Minggu juga menurut firman Tuhan, bahkan sejak anaknya di umur yang masih muda. Keluarga harus menjadi sentra dari pelayanan gereja Tuhan. Ingat bahwa amanat agung adalah amanat untuk memuridkan bangsa-bangsa, dan pemuridan harus dimulai dengan keluarga kita masing-masing. Kami dari pelayanan CBN berkomitmen untuk melayani gereja lokal di era perang pengaruh ini. Ya betul, kita akan menghadapi AI. Kita akan menghadapi kecerdasan dan kekuatan yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Namun kami percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar adanya. Dia katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa, bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Kami berdiri, kami komit supaya melayani setiap gereja lokal hingga mereka berhasil memuridkan generasi anak dan remaja mereka dan melatih setiap orang tua menjadi keluarga yang luar biasa. Keluarga yang sehat adalah tanda gereja lokal yang kuat dan menang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang dalam pertarungan yang ada di depan kita dalam menyelesaikan amanah agung. Tadi kita mau pelajari tentang perkembangan zaman. Saya mengambil suatu tema firman Tuhan pada hari dari dosa ke harapan. 3 generasi, 3 pelajaran. Dari 3 generasi ada 3 pelajaran yang kita dapat. Kita baca dalam Kejadian pasal yang 4 ayat 1 sampai 26. Saudara yang membaca ayat 1 sampai 26 itu saya nggak baca pada hari ini. Itu untuk saudara di rumah. Perhatikan baik-baik, itu saudara di rumah. Saudaraku, dalam pendahuluan begini, manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan dampaknya langsung terasa dalam keluarga Adam. Anak-anak mereka yaitu Kain, Set, dan Enos. Karena Habel telah tinggal dibunuh oleh abangnya Kain, jadi akhirnya ada 2 anak Adam yaitu Kain dan Set. Menunjukkan perkembangan rohani yang berbeda-beda. Melalui 3 tokoh ini, Adam, Kain, Set. Dan nanti teruskan Adam, Set, dan Enos. Kita belajar bahwa sejarah manusia bukan hanya tentang kejatuhan, tetapi juga tentang harapan. Nah, kira-kira ya, kita saat ini memandang daripada turunan keluarga kita, dari kakek, dari bapak dan ibu kita, dan
Jelas ya? 3 keturunan. Kita dulu kesampingkan keturunan Adam, Set, dan Enos. Tapi hari ini saya mau di keturunan kita, dari kakek kita, dari opung. Tahu opung kan? Opung dari bapak kita dan kita. Kita tentunya mungkin mereka tidak kenal Tuhan, tapi hari ini kita belajar agar kita mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara, kita belajar daripada Kain, yaitu dosa yang tak dikendalikan akan mengendalikan kita. Kita harus hati-hati ini. Banyak orang tidak sadar akan hal itu, tentang masalah dosa ini, saudara. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 14 sampai 16 berkata, dalam ayat demi ayat, Kain mempersembahkan korban tanpa iman. Hati-hati persembahan saudara. Kebanyakan orang memberi bukan karena iman. Kebanyakan orang memberi karena ada padanya. Atau kebanyakan orang memberi daripada orang bilang gak ada persembahan. Loh, hari ini kita ubah, kita punya prinsip memberi korban kepada Tuhan. Kita memberi korban dengan dasar iman. Amin. Dan pada waktu Kain persembahannya tidak diterima Tuhan, dia marah, dia cemburu, dia iri. Kenapa? Pada waktu adiknya Habil mempersembahkan yang bagus-bagus, yang mulus-mulus, yang gemuk-gemuk, yang mok-mok, solo, kemudian itu diberkati Tuhan, dia asap daripada persembahannya langsung menjulang tinggi ke surga. Poin kedua, Tuhan memperingatkan, tetapi Kain memilih membunuh saudaranya Habel. Kenapa? Karena ada iri dalam diri. Hilangkan rasa iri di hati saudara. Dosa bukan sekedar tindakan saudara, tapi kuasa yang mengintip dan menunggu celah. Kalau ada kekosongan dalam hati kita, kalau kita mengalami kekosongan dalam diri kita, dalam pikiran kita, maka mulailah setan mengintip kapan dia bisa masuk. Supaya jangan ada kuasa setan dan kuasa dosa merasuki hidup kita, pikiran kita. Kau tengking dalam nama Yesus, bagus kau baca firman dan memuja dan memuliakan Tuhan. Boleh kau bernyanyi, makasih Tuhan, jamu. Apa lagunya? Makasih untuk kasih setiamu yang kuat dalam hidup. Makasih untuk kebaikan sepanjang hidupku. Kalau saudaraku hidupmu disertai dengan lagu-lagu pujian untuk Tuhan, mustahil setan masuk ke dalam. Jangan nyanyikan lagu-lagu yang lagi ngetren sekarang. Sudahlah. Biar dunia menyanyikan lagu-lagu ngetren. Tapi kita nyanyikan lagu-lagu yang lama tapi luar biasa mengubah hati kita. Apa lagu-lagu ngetren? Tahu lagu-lagu ngetren? Sekarang ini ada lagu-lagu lagi ngetren, statue. Ya. Ada Bapak tahu lagu statue? Bapak nggak tahu lagu statue? Tahu lagu statue? Anakku tahu dia, Tiani, mana Tiani tadi? Tiani. Kamar mandi? Ya, statue kamar mandi. Gak bisa aku hafal lagu itu. Cepat sekali. Yang tahu saya, semua yang difirmankannya, sambung. Keserentakan, enggak tahu lagu itu ya.
semua yang difirmankannya. Itu lagunya, secu, kan itu saudara. Ada secu. Nah ini sekali ilustrasi. Seperti seseorang yang membiarkan api kecil di dapur terus menyala tanpa dijaga. Seringkali Ibu Gembala begini. Dia memasak sesuatu, lupa dia memakan kompor. Apa yang terjadi? Masakannya meseng. Ini. Nah, awalnya kecil. Tapi ketika ditinggalkan dan tidak diatasi, api itu bisa melahap seluruh rumah. Betul atau salah? Hati-hati. Dosa demikian juga saudara. Begitu juga kemarahan atau kecemburuan. Ibu-ibu jangan suka marah-marah. Ibu-ibu jangan suka cemburu-cemburu. Bapak-bapak jangan suka marah-marah. Jangan suka cemburu-cemburu. Jika hal itu tidak engkau tundukkan dalam dagingmu, akan menguasai hidup kita. Itu yang dialami oleh Kain. Dia gak bisa menguasai dirinya. Buah roh adalah penguasaan diri. Termasuk dari hal-hal demikian. Dari amarah, cemburu, semua yang tidak benar di hadapan Allah. Hei, hentikan. Kedua, Set. Setelah Habel dibunuh oleh Kain, maka Opung, Adam dan Hawa, mereka bermesraan kembali, mereka kembali bercinta, lahirlah namanya Set. Di keturunan Set, Tuhan menyediakan garis harapan. Tuhan menyediakan suatu harapan bagi kehidupan keluarga mereka. Set menggantikan Habel sebagai keturunan yang berkenan kepada Allah. Dari garis Set inilah akan lahir Nuh, Abraham, dan akhirnya pada hari ini tokoh terbesar sepanjang masa, yaitu Yesus Kristus, lahir dari keturunan Set. Saudara, mari kita memperhatikan keturunan kita. Mulai dari garis dari tiga keturunan kita, opung kita, bapak kita, dan kita. Lahirkanlah generasi yang takut akan Tuhan. Ada amin. Baru ada amin. Pak, baca Maleakhi pasal. Bukan Luz. Maleakhi pasal 2. Oh. Dari buka Tulus. Udah. Ayatnya. Ya. Ayat 15. Pasal 2 ayat 15. Ada ayat 15. Coba. Kita baca sama-sama. Baca sama. Ini udah, kamu udah. Bukankah Allah 1, 2, 3 ya? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Tujuh, jangan langsung baca. Kan tanda seru kan? Tegaskan keturunan
ilahi. 1, 2, 3. Nah, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Coba bapak-bapak pegang tangan istri. Gak ada istrimu, jangan kau pegang tangan kawanmu. Yang belum ada istri jangan pegang tangan. Ya, saya baca ya. Perhatikan bagus-bagus. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Anak-anakmu saudara, jadikan dia keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, bilang sama pasangannya, jagalah dirimu. Nah, istri berkata, jagalah dirimu. Ini istri ngomong sama suaminya, 1, 2, 3. Jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Mulailah para suami pandang istrinya, bilang I love you sayang. Halo, ulangi, I love you sayang. Istri, bilang sama suami, come on, do it man. Udah, habis ini dipelintir. Tahu artinya? Saya ulangi ya. Matthew datang ke rumah. Oma. Saya pikir bilang, apa namanya orang ini? Apa nama ini? Sarangi. Bukan sarangi. Pinternya jajan. Pintar itu anak. Akhirnya datanglah omanya, ambillah dari dompet, nah ini 2.000 rupiah, haleluya. Senang dia, pulang dia. Ibu-ibu, jangan marah-marah sama suami. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu, amin ibu-ibu. Jangan dia. Jangan begitu lari dia saudara. Bapak-bapak ini langsung lari dia. Lebih bagus, bu. Udah? Pinter. Udah jelas? Aku sanksi ibu-ibu yang gak ada suaminya hari ini. Peragakannya ini sama suaminya. I don't know. Aduh, ingatmu. Jangan marah. Habis energimu. Habis damai sejahteramu. Habis sukacitamu. Hanya gara-gara gak punya uang. Doakan suamimu ibu-ibu. Saudara, ini menunjukkan anugerah Allah yang menyediakan pengganti. Set menggantikan Habel sebagai keturunan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, adalah anak-anak kita, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Tadi video tadi tentang anak kita di masa yang akan datang, kita hari ini mulai membina mereka dengan baik. Dari garis set inilah lahir Nuh, Abraham, dan sampai kepada Yesus. Itu yang sangat penting kita garis bawahi tentang hal ini. Supaya apa? Supaya di keturunan kita lahirlah keturunan ilahi. Amin. Ibu lagi hamil, engkau berdoa, anakku nanti anak yang baik, yang cinta Yesus. Ibu-ibu yang, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, elus-eluslah kepala anakmu, elus kepala anakmu, anakku ada yang baik hati, anak yang cinta Tuhan. Amin. Ada amin. Itu. Yang terakhir, biar pulang kita, oh masih ada ilustrasi saudara. Pikir habis khotbahku ini, karena saya tahu saudara buru-buru pulang. Tapi enak di sini ya, dingin ya. Enak ya. Ada di sini mau tidur.
Karena tiap hari bapak-bapak bilang kami tidur. Bilang baguslah di gereja kau tidur. Daripada di rumah banyak kali gangguan kendaraan. Ini di gereja enak tidur, AC lagi punya, dingin. Ada dongeng lagi kan? Nah, tahu nggak saudara, gereja itu tempat tidur. Apa? Gereja tempat tidur. Ketika satu pohon tumbang dalam badai, kita mungkin merasa semua harapan hilang. Tapi seringkali pohon muda yang baru tumbuh diam-diam di dekatnya justru akan menjadi pohon besar di masa depan. Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk menumbuhkan harapan baru. Dalam kehidupan keluarga kita, jangan engkau langsung putus asa. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, bikin lagi anak keempat. Siapa tahu ada harapan. Jadi orang terbaik. Bilang anakku ini anak untuk Tuhan. Anak yang cinta Tuhan. Amin. Aku ajari dia firman Tuhan. Amin. Kasih tahu dia dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana dia mengajari Kejadian dari sampai Wahyu? Pernah aja nggak baca firman? Baca firman. Ingat baik-baik, jangan engkau putus harapan. Amin. Didilah anakmu segera. Yang terakhir, baru ini benar-benar terakhir. Enos. Dalam Kejadian itu pasal 4 ayat 26. Nanti coba bukan tulis. Kejadian pasal 4 ayat 26. Kenapa kau beda-beda teman? Ayat berapa itu? Kejadian pasal 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Ini anak Set ya. Juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai ngapain? Ulangi, baca ya. 1, 2, 3 ya. Lahirlah seorang laki. Tunggu. Nggak semua baca. Suara bapak-bapak nggak kedengaran. 1, 2, 3 ya. Orang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anaknya itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, dalam generasi kita lebih bagus kita memulai memanggil nama Tuhan. Tidak salahmu kalau umpamanya kakek buyut kita dan kakek kita, bapak kita tidak memanggil nama Tuhan. Tapi bagi generasi kita, kita bawa anak-anak kita untuk memanggil nama Tuhan. Itu yang paling hebat. Itu keturunan ilahi. Cinta Tuhan. Ya. Cinta Tuhan Yesus. Suka baca firman. Mulai. Dalam keturunan Enos kita belajar. Orang mulai memanggil nama Tuhan. Ini adalah titik balik rohani. Ajari anak-anak kita cinta Tuhan. Halo, saudaraku, kita yang punya kewenangan saat ini mengajari mereka. Tahukah saudara, beberapa hari yang lalu, bawa berenang mereka ke daerah Tanjung Morawa. Disitulah Santa Aco sama kami, bahwa Maat Komsel 6 ya, yang tadi nyanyi. Hah? Oke. Komsel 4 mereka akan nyanyi nanti hari ini. Berkali-kali katanya. Wah, bagus itu. Akan mereka nyanyi berkali-kali kata. Mantap. Waktu kami mau nyampe Simpang Pos, Matthew, dia bilang sama omanya, "Oma, belikan rokok untuk..." Coba. Anak umur masih TK kepingin merokok. Hah? Karena ada jual rokok di simpang-simpang itu. Rokok, kan gitu kan? Sudah,
Datang omanya, tidak boleh merokok. Itu kakek jilbab merokok. Datang omanya, lihat bapakmu. Adakah pernah kau melihat bapakmu merokok? Tidak ada. Jangan perbuat demikian. Tahu maksudnya? Kalau bapak merokok, anak juga tidak merokok. Betul nggak nih? Kemudian saya pun tidak merokok. Kedualah laki-lakiku ini juga nggak merokok. Ivan dan Jevon tidak merokok. Tapi sempat mengulas sama cucu. Ini siapa kakeknya itu? Gawat kita, saudara. Dilihatnya kakek jilbab katanya. Aku bawa mobil Sega. Ya, saudara-saudara, berikan contoh yang terbaik buat anak kita. Amin. Bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Siapa yang setuju merokok di gereja? Ada yang setuju? Di luar gereja? Yang mana? Nah, ini ya, firman Tuhan berkata, rumah Allah itu, rumah kediaman Allah itu bukan bangunan ini, tapi di dalam hati kita. Amin. Udah jelas? Di mana Allah berdiam? Dalam diri. Ingat ya, dalam diri. Jangan sampai kita merusak bait Allah. Bait Allah, tubuh ini. Sudah? Di dalam gereja orang nggak mau merokok. Tapi di luar gereja orang merokok. Kan gitu kan? Saudaraku, mana engkau pilih yang dikuduskan? Dirimu kah atau gereja kah? Tapi kebanyakan orang merusak dirinya menguduskan gereja. Betul atau salah? Nah, bahas di rumah masing-masing, jangan bahas sama saya. Ya. Saudaraku, dalam Tuhan Yesus ini kenapa diangkat isu ini? Karena Bapak Sila hari Kamis yang lalu mengangkat kasus ini, saudara. Nah, saya minta kepada saudara, jangan hanya engkau menguduskan gereja, tapi kuduskanlah tubuhmu. Amin. Udah jelas ini? Udah jelas? Pada suatu ketika, seorang jemaat, dia segan kali sama pendetanya. Apa? Segan kali sama pendetanya. Merokoklah dia. Lihat dari jauh pendeta, di besarnya dia punya rokok dalam, berasap. Yang mana yang terbakar tuh, ayo? Orang lagi bakar bulu babi begitu ya? Bapak-bapak, hentikan. Nggak ada, bapak. Amin. Amin, bapak-bapak. Kira-kira rasanya bau apa itu, coba yuk? Si Julpri. Ngerti kau Julpri? Ketemu sama Bang Ivan. Apa bang? Asap dalam. Saudaraku, biarlah di zaman kita memanggil nama Tuhan. Amin? Halo, amin? Ya. Pemulihan manusia kepada Allah dimulai lewat relasi pribadi. Kita harus membangun hubungan kita. Kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita harus menyampaikan semua keluh kesah isi hati kita sama Tuhan. Jangan sama yang lain. Melalui penyembahan, melalui doa, dan pengakuan. Lagu berkata, ceritakan semua beban hidupmu. Di mana? Di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah
jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Amin. Jadi melalui doa Allah kita bersatu dengan Yesus. Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, Enos mewakili generasi yang kembali kepada Tuhan. Dan saat ini, dialah generasi kita, generasi yang cinta Tuhan. Anak kita, diri kita juga begitu, dan seterusnya. Sampai nanti anak kita menjadi dikatakan anak yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, kitalah yang menjadi luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Karena kita adalah orang yang cinta Tuhan. Saya katakan, gereja ini ramah pria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.